Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wiwit Kurniandi. Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat soal untuk Candy CBT. Ya, Candy CBT ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan ujian baik secara online maupun secara offline. Artinya ujiannya berbasis komputer. Oke. Langsung saja untuk membuat soal ya Bapak Ibu sekalian, untuk membuat soal itu gampang ya, tidak sulit untuk membuat soalnya. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah untuk penomoran soal ya. Untuk penomoran soal itu menggunakan kode Q. Q itu artinya question ya. Kemudian titik 2 1 kurung penutup ya. Nah, ini artinya adalah pertanyaan nomor 1 ya. Misalnya pertanyaan nomor 1, siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Republik Indonesia ya. Contohnya itu. Kemudian optionnya itu menggunakan kode begini, A.2 kurung ya, Soekarno, kemudian B, boleh ditulis B ya, karena nanti dia juga dibaca otomatis ya, Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian C, Soekarno, Soeharto, C, Megawati, D, Habibie, E, misalnya adalah SBY ya. Kemudian kunci. Nah, ini kuncinya adalah A. Kuncinya itu artinya adalah kunci jawaban. Nah, untuk option A, B, C, D, E ini tidak harus A, B, C, D, E ya. Boleh saja misalnya untuk mempermudah copy paste misalnya dibuat begini, misalnya ini question number 2 ya. Soal nomor 2, siapakah ketua MPR RI sekarang, misalnya begitu ya. Untuk mempermudah misalnya gini, mau dibuat copy paste ya, paste gitu ya. Satu lagi. Nah, di sini Bamsud misalnya. Yang kedua siapa itu? Puan Maharani misalnya. Amin Rais. Kemudian ini Bamsud nomor di sini deh. Ya, supaya beda. Di sini misalnya Harmoko. Harmoko. Di sini siapa sih mantan ketua MPR lagi? Zulkifli Hasan misalnya. Nah, kalaupun dibuat option begini itu boleh ya. Ini A, B, C, D, E, tapi urutannya tetap A, B, C, D, E. Jadi mau buat A semua juga nggak masalah, karena nanti aplikasi akan mendefinisikan atau membaca itu sesuai dengan ininya A, B, C, D, E, karena juga bakal dia acak itu optionnya ya. Jadi kunci, jadi kan ketua MPR sekarang Bambang Susatyo ya, Bamsud, itu opsi urutannya A, B, C, D. Nah, berarti D, bukan A ya, walaupun di sini optionnya A, tapi tetap dia kuncinya adalah di D ya. Itu cara untuk membuat soal untuk UAS
secara komputer ya, untuk membuat soal berbasis komputer. Nah, ini untuk template yang sudah di-sharing di grup WA. Prinsipnya sama. Nah, kalau misalnya ada gambar ya. Ada gambar. Buat soal gambar, misalnya gini. Question ketiga ya, misalnya, atau saya contohkan dari soal saya ini misalnya. Ada soal yang memiliki gambar. Perhatikan gerbang logika di bawah ini. Nah, agar output Y bernilai 1, maka nilai A dan B adalah. Kalau gambar itu ada di soal, ya, untuk soal, kalau gambarnya untuk soal, maka kodenya adalah file Q. Ya, file Q, file question, ya. Jadi ini untuk file question, file untuk soal, ya. Dan misalnya soalnya terdiri dari 2 paragraf, ya. Saya pengen tulisan agar itu ada di bawah ini. Perhatikan gerbang logika di bawah ini, enter. Nah, untuk enter, kalau untuk enter kode kita gunakan kode HTML, yaitu ini, BR ya. Diapit oleh tanda kurung ini ya, kurung sudut ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau enter, biasanya soal-soal bahasa Indonesia tuh kan bisa terdiri dari beberapa paragraf. Kalau ada paragraf baru, jangan lupa untuk ketikkan kode HTML BR-nya. Kalau tidak ada BR, ya, misalnya ini BR-nya tidak ada, maka di soal itu nanti akan nyambung semuanya nih. Perhatikan gerbang logika di bawah ini agar output, nah, agar outputnya di sini nyambung terus, gitu. Jadi dia tidak di bawahnya gitu. Ya, jadi kode BR ini istilahnya adalah untuk membuat paragraf baru, ya, atau baris baru. Ya. Oke, itu untuk gambar kalau ada di dalam pertanyaan. Bagaimana kalau gambarnya ada di ABCDE-nya, di opsinya? Contohnya adalah di sini, ya. Nah, ini, ya. Pada saat bekerja yang berhubungan dengan bahaya kelistrikan, maka simbol K3 yang harus diperhatikan adalah, ya. Nah, ini kodenya adalah file O, file option. Ini untuk A, file optionnya gambar, B, file option gambar, C, file option gambar, ya. Atau kalau yang ada di contoh di template-nya, ini contoh file O, ini gambar, file O. Nah, ini untuk untuk matematika, yang pelajar matematika, rumus itu tidak bisa diketikkan dengan equation langsung. Tapi ketikkan dulu equation-nya, baru kemudian di screenshot, ya. Screenshotnya kalau bisa pakai ini sniping tools, ya, pakai sniping tool. Itu silakan diketik dulu, kemudian di screenshot begini, baru kemudian dipastekan, ya. Paste. Nah, begitu dia. Ya, jadi gampang. Jadi gambar itu tinggal screenshot, paste. Screenshot, copy, paste. Screenshot, copy, paste. Itu cara untuk memasukkan gambar di soal. Dan jangan lupa kalau dia ada di option itu kodenya file O. Kalau dia ada di pertanyaan, kodenya adalah file Q, ya, file Q. Untuk option bebas, mau buat A, B, C, D, E, mau A semuanya boleh, silakan. Itu tidak menjadi masalah, ya. Kemudian kalau ada soal yang menggunakan nomor urut, misalnya begini. Contohnya adalah di soal nomor berapa ya? Nih, pahami prosedur membatik berikut, ya. Kemudian kan kita enter tuh, ya, enter. Jangan lupa kode BR-nya, enter. 1, buatlah desain batik di atas kain mori, enter. Nah, ini setiap enter jangan lupa untuk dikasih kode HTML BR. Karena kalau tidak dibuat kode HTML BR, maka nanti duanya nyambung di sini. 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Itu. Kemudian kalau kita mau buat italik, ini contoh. Nih, italik. Atau di soal yang saya buat juga ada. Ini misalnya mau buat italik IP address. Nah,
jangan lupa IP address ini diapit dengan kode tag I namanya ya, tag I, italik. Ya, jadi tidak cukup hanya kita italikkan saja begini, komputer enggak. Nanti dibaca dia akan menjadi tegak lagi, ya. Karena apa? Kode HTML-nya tidak kita masukkan. Ya, jadi kalau kita mau mengitalikan suatu tulisan, maka jangan lupa untuk kasih tag I. Contoh, kalau hurufnya tulisannya tidak kita italikan gimana? Tapi cuman dikasih kode saja. Ya, boleh, silakan. Contohnya adalah di sini, misalnya. Nah, ini misalnya saya buat nih, komputer router. Nah, ini tidak ada kode italiknya. Ini nanti di soal, ini hurufnya jadi tegak semua nih. Ya, ini harus dikasih kode italik begini ya. Oke. Nah, ini misalnya. Ini kan tulisannya tegak semua. Ya, tapi karena ada kode italik, kode HTML untuk italik di sini, itu nanti di soal dia untuk baris ini dia akan menjadi italik ya. Dia akan menjadi huruf miring ya. Dia jadi huruf miring. Oke, itu saja caranya untuk membuat soal. Dan satu lagi, untuk nomor soal jangan menggunakan numbering ya, please jangan menggunakan numbering. Itu kemarin kalau ada yang contoh soal saya yang pakai numbering itu salah ya, itu salah. Dia tidak boleh pakai numbering di sini. Jadi benar-benar kita ketikkan Q1. Termasuk juga optionnya. Optionnya juga jangan pakai numbering otomatis pakai ABCDE. Ya, tidak bisa. Ya, karena kalau kita buat dia pakai numbering ABCDE itu nanti tidak terbaca oleh sistem. Ya, sistem tidak bisa membaca. Jadi jangan pakai numbering, tapi diketik biasa. Ya, diketik biasa saja. Oke, itu saja barangkali untuk cara pembuatan soal ya, untuk membuat kartu soal di ujian sekolah berbasis komputer. Itu saja. Sekian, jika ada pertanyaan silakan chat di grup WA atau komen di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.